Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, Gemim Bukit Moria Winangun. Pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah KKRT kita dari kolom 1 sampai kolom 17. Mempersiapkan diri, sambil berdiri kita menyanyikan bersama naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Sambil kita berdiri, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan duduk. Dan mari kita akan menghadap Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang penuh pengasihan dalam segala keberadaan kehidupan kami manusia. Engkau yang telah menciptakan kami begitu baik melebihi ciptaan-Mu yang lain, yang Engkau percayakan untuk mengusahakan dan memelihara segala apa yang Engkau berikan. Tetapi dalam kenyataan di kehidupan kami kurang mengusahakan yang baik. Bahkan kami lalai dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan yang dipercayakan untuk kami. Bahkan terlebih kehidupan pribadi kami. Ada begitu banyak kelalaian yang kami lakukan. Entah dalam pikiran, dalam perkataan, apalagi dalam perbuatan yang kami nyatakan. Secara pribadi, keluarga, di tengah tugas pekerjaan tanggung jawab, bahkan dalam pelayanan sebagai persekutuan gereja Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu dalam pengakuan ini. Ampuni, kasihani dan baharilah kami Tuhan. Supaya benar-benar hidup melakukan apa kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan yang rela mati menebus kami di kayu salib. Kami bawa pengakuan ini kepadamu. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan bersama hidup yang penuh berbeban. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita akan membaca, mendengar untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 sebagai bagian perenungan kita sepanjang minggu ini, maka mari kita bersama-sama memohon bimbingan, arahan dan tuntunan dari Tuhan lewat doa permohonan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu merindukan dalam tuntunan dan arahan. Kami selalu merindukan bahwa hidup yang adalah anugerah dan berkat melakukan apa kehendak-Mu.
Dan kami tahu itu semua Engkau telah nyatakan bagi kami lewat firman-Mu yang telah tertulis dalam Alkitab. Dan karena itu saat ini, di tengah persekutuan ibadah KKRT Gemim Bukit Moria Winaun, bersatu hati kami semua baik hamba-Mu, jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami memohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, supaya kami diberikan pengertian dan kemampuan memahami dan mengerti maksud firman Tuhan yang sebentar hendak kami baca dengar untuk direnungkan. Supaya benar-benar sebagai manusia yang diciptakan, kami mampu melakukan apa kehendaknya. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami memohon bimbingan-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, bagian bacaan kita sekali lagi dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telah telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian bagian bacaan kita.
Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan yang melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, persekutuan KKRT dari kolom 1 sampai kolom 17. Jika sampai saat ini kita masih dalam persekutuan melalui ibadah yang dilaksanakan dari rumah masing-masing, tetapi itu semua tidak akan mengurangi rasa sukacita, rasa kerinduan kita dalam memuji mengagungkan Tuhan kita yang adalah pencipta bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Kejadian 2 ayat 8 sampai 25, kita bisa membayangkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita manusia. Di mana kita lihat atau kita bisa menghayati lewat lagu Indah Sebagai di Eden. Indah. Sesuatu hal yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Permulaannya di Taman Eden itu. Taman Eden yang disiapkan Allah untuk menjadi tempat tinggal manusia. Segala sesuatu disiapkan oleh Allah. Pokoknya atau pendek kata, di dalam Taman Eden tidak ada yang kurang. Semua komplit tersedia untuk kebutuhan hidup manusia. Sekalipun ada satu syarat yang diberikan untuk menjadi satu ujian ketaatan manusia kepada Allah melalui pohon kehidupan, supaya jangan memakan buahnya, sebab jika kamu memakan maka kamu akan mati. Itu dalam tanda. Ini adalah satu syarat. Ini adalah sesuatu peringatan yang sangat penting bagi manusia. Tuhan memberikan kebebasan bahwa semua pohon yang buahnya ada di dalam taman boleh dimakan. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh. Cuma satu syarat itu yang harus diingat dan dilakukan oleh manusia. Saudara-saudaraku, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, ada satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu ketika mereka ditempatkan di dalam Taman Eden, maka harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini bagian dari bagaimana manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita manusia diciptakan begitu baik, melebihi ciptaan Allah yang lain. Dikatakan segambar serupa dengan Allah. Yaitu Allah yang bekerja. Allah yang selalu berinisiatif. Dan Ia mau supaya manusia juga bekerja bersama Dia. Lewat apa? Mengusahakan, menjaga atau memelihara apa yang telah Tuhan berikan. Jadi serupa segambar Allah. Allah kita adalah Allah yang selalu bekerja, berinisiatif. Makanya Allah mau supaya manusia yang diciptakan begitu baik, melebihi ciptaannya yang lain, supaya berinisiatif, bekerja bersama dengan Dia. Perlu sekali kerjasama yang baik. Bukan hanya pihak Allah yang berinisiatif, tetapi harus ada respons yang baik dari manusia. Itu sangat perlu. Bukan hanya satu pihak yang bekerja, tetapi pihak juga yang lain harus ada kerjasama. Bahkan Tuhan Allah memberikan perhatian yang sangat besar. Bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka terciptalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan ketika Allah membawa Hawa kepada Adam, maka respon yang sangat luar biasa dari Adam, kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-23 berkata begini. Lalu berkatalah manusia itu,
Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kita melihat bagaimana sukacitanya, senangnya Adam. Ketika Allah membawa Hawa kepada dia, dia langsung tahu, oh ini yang ditempatkan oleh Allah. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Menyambut dengan penuh sukacita kehadiran pendamping hidupnya untuk menjadi penolong. Penolong yang sepadan, artinya seimbang, punya nilai ukuran, memiliki sesuatu hal yang sama, memiliki kecocokan dan saling melengkapi. Walaupun fungsi dan tanggung jawab berbeda. Karena apa? Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah penolong. Tetapi mempunyai tugas yang sama dalam kehidupan, yaitu mengusahakan memelihara keutuhan keluarga atau rumah tangga. Jadi walaupun dalam fungsi yang berbeda, tetapi dalam tanggung jawab yang mengusahakan melakukan sesuatu yang baik, menjaga merawat keutuhan hidup rumah tangga bersama, itu bagian dari tanggung jawab bersama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi juga bukan hanya untuk kehidupan keluarga, tetapi untuk semua. Sehingga dari kehidupan bersama yang saling melengkapi akan menjadi contoh dan teladan dalam menjalani hidup yang adalah anugerah untuk menjaga dan memelihara, bahkan bukan hanya kehidupan manusia itu sendiri, tetapi sekali lagi, ketika kita menjaga dan memelihara dengan apa yang Tuhan telah ciptakan, termasuk alam ciptaan yang Tuhan Allah ciptakan ini. Mari, lewat perenungan ini, kita diajak sekali lagi. Marilah kita saling bekerja sama. Marilah kita saling memberikan hal yang baik dengan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia, menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang selalu bekerja. Maka hal yang sama Dia rindukan itu pun terjadi dalam hidup kita. Kita manusia diciptakan begitu baik melebihi ciptaan yang lain. Segambar, serupa dengan Allah. Allah yang bekerja, Allah yang selalu aktif. Manusia pun harus seperti itu. Harus selalu aktif, bekerja, melakukan usaha, dan memelihara apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya dengan apa yang kita lakukan itu, maka kita akan selalu terus menjaga, memelihara kehidupan kita kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur, memberi persembahan kepada Tuhan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita akan berdoa, bersyukur, tetapi juga bermohon kepada Dia. Kepadamu Tuhan Allah, Allah yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya.
Allah yang menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dan Allah yang telah menciptakan kami manusia melebihi ciptaan-Mu yang lain. Yang Engkau ciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Yang Engkau mau supaya kami pun mengusahakan apa yang Engkau telah ciptakan. Memelihara apa yang Engkau telah ciptakan. Sehingga semuanya itu mampu kami menjadi kawan sekerjamu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala apa yang Engkau nyatakan ini. Dan kami boleh ada sampai saat ini semua karena berkat dan anugerah-Mu semata. Tetapi ketika Engkau mendapati di dalam kami melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan kami sadar mungkin di sana ada kelalaian-kelalaian yang terjadi. Bahkan kami pun tidak memelihara, merawat dengan baik ciptaan-Mu. Tetapi biarlah lewat firman yang kami renungkan ini kembali menggugah, mengingatkan kami semua. Bagaimana tanggung jawab iman kami di dalam menjaga dan memelihara serta mengusahakan segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Secara khusus, mulai dari kehidupan pribadi kami. Biarlah kami mampu bertanggung jawab dengan hidup kami, dengan apa yang harus kami kerjakan, dengan apa yang harus kami lakukan tetapi juga yang harus kami pelihara. Bahkan dalam hidup rumah tangga dan keluarga, antara suami dan istri biarlah selalu tercipta keharmonisan hidup. Karena kami tahu kami sepadan yang Tuhan telah ciptakan, seimbang, sama di mata Tuhan. Tetapi dalam fungsi dan tanggung jawab kami yang berbeda, tetapi dalam kebersamaan yang Tuhan nyatakan, mampukan kami semua. Baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga. Tuhan selalu anugerahkan kemampuan untuk melakukan tugas tanggung jawab. Sehingga mampu mengayomi istri, anak-anak dalam kehidupan keluarga. Dan sebagai istri ibu rumah tangga, kebersamaan kesetiaan sebagai penolong bagi suami. Tetapi juga menjadi tiang doa dalam hidup keluarga rumah tangga. Mampu dilakukan dengan baik karena Tuhan selalu ada. Bahkan termasuk di dalamnya anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup keluarga dan rumah tangga diberkati. Untuk tetap menjadi berkat. Tetap menjadi anak-anak yang taat hormat pada orang tua. Lakukan apa yang baik sehingga masa depan sungguh ada dalam kasih dan berkat dan anugerah Tuhan semata. Segala keberadaan kehidupan jemaat-Mu, Gemim Bukit Moria Winangun dari kolom 1 sampai 17. Kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih sambil terus memohon meminta. Penyertaan Tuhan tetap jadi bagian kehidupan kami. Secara khusus, pelayan khusus Yamaas Penatua, para pendeta yang ada, terus dianugerahkan kemampuan menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga dengan pelayanan yang dilakukan, kami terus bertumbuh dalam pertumbuhan dan kedewasaan iman yang teguh, yang kokoh dalam kasih dan selamat Tuhan. Bahkan juga bersama dengan perangkat pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria. Baik komisi-komisi kerja, tim doa, panitia-panitia. Tuhan berkati semuanya sehingga dengan apapun yang dilakukan menyenangkan hati Tuhan. Termasuk secara khusus saat ini dalam proses pembangunan secara fisik gedung serbaguna. Terus kami memohon Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu atas hidup keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu ini. Sehingga kami terus saling menopang dalam segala apa yang dibutuhkan. Dan jemaat-Mu terus diberkati dalam segala usaha pekerjaan sekalipun kami masih dalam gumul dengan adanya pandemi ini. Biar Tuhan selalu menjaga melindungi kami. Sehingga tetap melakukan dan mengusahakan segala apa yang baik yang akan menjadi berkat dalam hidup kami. Tetapi kami juga mampu memawas diri kami dengan tetap menjaga protokol kesehatan kami. Termasuk di tempat bekerja. Kami mampu melakukan apa yang baik, menjaga jarak, tetap memakai masker, dan sering mencuci tangan. Sehingga kami dijauh-jauhkan dari sakit penyakit. Bahkan terlebih juga iman kami tetap kokoh dan teguh, yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup.
memberkati dan menjaga kami. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin dalam gumul oleh karena berbagai tekanan-tekanan kehidupan yang ada. Entah karena hubungan suami dan istri terjadi keretakan atau berbagai masalah muncul, Tuhan tolong pulihkan segala keadaan dan situasi. Biarlah ada keharmonisan cinta kasih akan tumbuh kembali sebagai pasangan hidup suami dan istri. Bahkan juga orang tua dan anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Akan teman kerja, teman pelayan. Segala keberadaan kehidupan kami rindu keharmonisan hidup Tuhan. Bahkan juga melalui pemerintah bangsa negara kami selalu memohon. Dianugerahkan selalu kearifan bijaksana. Sehingga mampu melakukan segala tanggung jawab dengan baik. Termasuk ketika kami juga di daerah Sulawesi Utara secara khusus. Sementara mempersiapkan diri untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti pada tanggal 9 Desember. Bahkan di kota Manado pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Bahkan di beberapa kota dan kabupaten. Kami merindukan Tuhan. Sekalipun kami dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi ketika kami hendak memilih seorang pemimpin, siapapun yang akan menjadi pemimpin daerah kami, kota kami, kabupaten yang ada, kami serahkan semuanya kepadamu, supaya ada keamanan, ada ketentraman dalam hidup bersama kami semua. Engkaulah andalan dan kekuatan kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, yang telah memberkati hidup kami sehingga juga kami boleh memberi persembahan, kuduskan itu. Menopang pelayanan gerejamu dan tetap terbuka tingkap-tingkap langit. Dicurahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala keberadaan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama, lihatlah sekeliling. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Saudara-saudara jemaat, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya, dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara, dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat malam bagi kita semua.